Kita juga ingin membahas ya bagaimana sebetulnya posisi dan juga kekuatan khususnya di udara Israel dan juga Iran. Nanti kita akan bahas lengkapnya usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Kita akan coba menimbang-nimbang kekuatan dua negara, Iran dan juga Israel. Saya mau ke Pak Cepi kalau begitu. Pak Cepi, bagaimana kemudian Anda melihat kesiapan dan juga posisi dari sisi udara, Iran dan juga Israel? Siapa yang sebetulnya lebih unggul, Pak Cepi? Ya, sulit ya mengatakan siapa yang lebih unggul. Tetapi yang jelas Iran sebagai sebuah negara Arab, mungkin satu-satunya negara Arab yang berani secara langsung berkonfrontasi dengan Israel. Itu artinya Iran sudah menyiapkan diri dengan cukup kalkulasi yang matang. Mengenai Israel, Israel dari sejarah konflik Timur Tengah, dia sangat tergantung kepada Amerika. Nah, sekarang bagaimana cara kita memandang Amerika? Amerika sekarang ini presidennya namanya Donald Trump. Donald Trump adalah seorang bisnismen, ya. Bisnismen selalu kalkulasinya untung rugi. Nah, kalau kita memperhatikan hal ini, itu refleksinya terlihat sekali ketika Donald Trump memutuskan melaksanakan Operation Midnight Hammer. Ya. Operation Midnight Hammer ini sebenarnya jelas sekali ditujukan oleh Donald Trump bahwa udah jangan macam-macam nih ya, gua bom lo, udah berdamai aja. Nah, jadi dia kepengen segera berdamai sehingga roda ekonomi global tidak terganggu. Dan itu kelihatan sekali jelas bahwa Donald Trump berjalan sendiri. Mengapa? Karena dia tidak memperhatikan atau tidak meminta pertimbangan dari National Security Council maupun Kongres. Dan itu terjadi, Kongres memprotes dan semua atau sebagian besar masyarakat warga negara Amerika memprotes tindakan Donald Trump yang melaksanakan Operation Midnight Hammer sendirian. Dan itu adalah sebuah demonstrasi bagaimana asymmetric war itu terjadi. Dia bisa menggunakan pesawat, puluhan pesawat, dan dengan mudahnya dia bisa menyusup tanpa diketahui. Ya. Itu satu demonstrasi kekuatan, ya, show of force yang biasa dilakukan apabila terjadi perang-perang yang melibatkan konflik-konflik, terutama konflik pihak ketiga. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa kekuatan Iran itu cukup harus menjadi perhitungan, dan kekuatan Israel sandarannya adalah Amerika, dan Amerika tidak sepenuhnya sekarang ini terlibat langsung di konflik Timur Tengah karena Amerika sendiri berhadapan dengan banyak masalah di dalam negeri, dan sekarang pun mereka tengah berhadapan dengan US-China trade war yang juga tidak kalah serunya sebenarnya yang terjadi antara Amerika dan China. Oke, saya mau ke Mas Agung kalau begitu. Mas Agung, kalau kita melihat walaupun sekarang masih dalam kondisi gencatan senjata ya, tapi ada kekhawatiran bahwa gencatan senjata ini tidak berakhir ataupun berujung pada perdamaian yang diinginkan oleh mayoritas masyarakat secara global begitu. Apa yang kemungkinan bisa terjadi jika memang perdamaian ini tidak terwujud ataupun gencatan senjata ini tidak berlanjut? Ya, tentu kemudian aksi retaliasinya akan berlanjut ya, Mbak. Kalau kemudian kalau tadi kan persyaratannya Iran adalah yang penting Israel tidak melakukan serangan, ya. Dan dalam poin ini berarti kita memahami sebenarnya ada peran penting dari aktor yang menyatakan mereka melakukan gencatan senjata. Oke. Artinya ini tidak berada dalam ruang yang vakum, tidak sekedar Iran versus Israel, tapi ada faktor ketiga nih, ada aktor ketiga ini dinamakan Amerika Serikat. Problem besarnya adalah Amerika Serikat ini dalam konteks Timur Tengah hari ini kecenderungan adalah direct confrontation. Konfrontasi secara langsung. Di masa era Trump, saya melihat ada gradasi. Di awal-awal itu isu Israel-Palestina yang dilakukan oleh Trump itu adalah pertama, menyokong Israel tentu, ya kan. Tapi di sisi yang lain ada usaha untuk broker perdamaian dalam skala tertentu ya, dalam derajat tertentu.